Alam semesta kita itu luas dan misterius banget ya. Ketika kita melihat ke langit malam yang penuh bintang, kita seringkali merasa kagum dan bertanya-tanya tentang asal-usul semua ini. Kita lihat bintang, planet, dan galaksi di mana-mana. Setiap titik cahaya di langit malam adalah sebuah cerita yang menunggu untuk diceritakan, sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Tapi pernah kepikiran gak sih, semua ini asalnya dari mana? Bagaimana alam semesta bermula? Para ilmuwan dan astronom telah lama mencoba menjawab pertanyaan ini. Penjelasan yang paling banyak diterima adalah teori Big Bang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta kita berawal dari sebuah ledakan besar yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Teori Big Bang bilang kalau alam semesta berawal dari sesuatu yang sangat panas, kecil dan padat sekitar 12,8 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, semua materi dan energi yang ada di alam semesta terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat kecil. Bayangkan semuanya terhimpit di ruang yang lebih kecil dari atom. Ini adalah kondisi yang sangat ekstrem, di mana hukum-hukum fisika seperti yang kita kenal mungkin tidak berlaku. Nah, titik kecil ini mulai mengembang dengan cepat, mendingin, dan membentuk alam semesta yang kita kenal sekarang. Proses ini tidak hanya menciptakan ruang dan waktu, tetapi juga semua materi dan energi yang ada di dalamnya. Dari ledakan besar ini, bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi-galaksi mulai terbentuk, menciptakan kosmos yang kita lihat hari ini. Mungkin aneh ya, membayangkan seluruh alam semesta berasal dari sesuatu yang begitu kecil. Keadaan awal ini, yang disebut singularitas, memang sulit dibayangkan. Tapi, bukti-bukti yang mendukung Big Bang menunjukkan awal yang luar biasa ini. Coba bayangkan kita lagi bikin roti. Saat adonan dimasukkan ke oven, awalnya kecil kan? Saat dipanggang, adonan mengembang ke segala arah. Pengembangan alam semesta juga mirip seperti itu. Dari titik kecil, ruang itu sendiri meregang. Salah satu bukti terpenting dari Big Bang adalah alam semesta masih mengembang sampai sekarang. Pada tahun 1920-an, seorang astronom bernama Edwin Hubble mengamati kalau galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita. Bukan cuma itu, semakin jauh galaksi itu, semakin cepat ia bergerak. Bayangkan titik-titik di balon. Saat balon ditiup, titik-titik itu bergerak saling menjauh. Begitu juga ruang antara galaksi yang meregang, menyebabkan mereka saling menjauh, seperti titik-titik di balon yang mengembang. Kalau kita bisa kembali ke masa awal alam semesta, kita akan berada di lautan radiasi yang sangat panas. Saat alam semesta mengembang, radiasi ini mendingin. Hebatnya, kita masih bisa mendeteksi sisa cahaya redup ini hari ini. Sisa cahaya ini disebut radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, atau CMB. Ini seperti foto bayi dari alam semesta, menunjukkan seperti apa alam semesta sesaat setelah Big Bang. CMB memberikan bukti kuat untuk teori Big Bang. Bukti penting lainnya berasal dari cahaya yang dipancarkan oleh galaksi yang jauh. Cahaya ini telah melakukan perjalanan miliaran tahun untuk mencapai kita, membawa informasi berharga tentang alam semesta. Cahaya merambat dalam gelombang, dan warna cahaya bergantung pada panjang gelombangnya. Gelombang cahaya yang lebih pendek tampak biru, sementara gelombang yang lebih panjang tampak merah. Ini adalah dasar dari spektrum cahaya yang kita amati. Ketika suatu objek bergerak menjauh dari kita, panjang gelombang cahaya yang dipancarkannya meregang, membuat cahaya tampak lebih merah. Ini disebut pergeseran merah. Fenomena ini mirip dengan efek Doppler yang kita dengar dengan suara, di mana suara menjadi lebih rendah saat sumbernya menjauh. Pengamatan menunjukkan kalau galaksi yang jauh mengalami pergeseran merah, artinya mereka bergerak menjauh dari kita. Ini adalah bukti langsung bahwa alam semesta kita tidak statis, tetapi terus berkembang. Semakin jauh galaksi, semakin besar pergeseran merahnya, dan semakin cepat ia menjauh. Ini menunjukkan bahwa laju ekspansi alam semesta meningkat dengan jarak. Pengamatan ini sangat mendukung gagasan alam semesta yang mengembang. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929, dan sejak itu telah menjadi salah satu pilar utama kosmologi modern. Dengan memahami pergeseran merah, kita dapat melacak sejarah alam semesta dan memprediksi masa depannya. Bahan-bahan alam semesta termasak dalam Big Bang. Teori Big Bang juga menjelaskan banyaknya unsur-unsur ringan di alam semesta.
Dalam panas dan kepadatan ekstrem di awal alam semesta, inti atom sederhana seperti hidrogen dan helium terbentuk melalui proses yang disebut nukleosintesis Big Bang. Perbandingan yang diprediksi dari unsur-unsur ini dari nukleosintesis Big Bang sangat cocok dengan jumlah yang diamati di alam semesta. Kesesuaian antara teori dan pengamat ini memberikan dukungan lebih lanjut untuk Big Bang. Big Bang bukan sekedar ledakan. Penting untuk diingat kalau Big Bang itu bukan seperti ledakan di ruang angkasa, melainkan itu adalah perluasan ruang itu sendiri. Bayangkan roti kismis yang sedang dipanggang. Kismis mewakili galaksi dan adonan mewakili ruang. Saat roti mengembang, kismis bergerak saling menjauh. Begitu juga galaksi, mereka tidak terbang melalui ruang angkasa. Mereka tertanam di ruang angkasa dan ruang itu sendiri yang mengembang. Misteri yang berkelanjutan. Sebelum Big Bang, meskipun teori Big Bang menjelaskan banyak hal tentang asal-usul alam semesta, teori ini tidak menjawab semua pertanyaan. Teori ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana alam semesta berkembang dari titik yang sangat kecil dan padat menjadi ruang yang luas dan terus berkembang seperti yang kita lihat sekarang. Namun, ada banyak hal yang masih belum kita ketahui. Misalnya, apa yang ada sebelum Big Bang? Apakah ada sesuatu sebelum itu? Atau apakah waktu dan ruang dimulai pada saat ledakan besar itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita ke batas pengetahuan manusia dan menantang pemahaman kita tentang fisika dan kosmologi. Apa yang menyebabkan singularitas mengembang? Singularitas ini adalah titik di mana semua materi dan energi alam semesta terkonsentrasi. Apa yang memicu ledakan besar ini? Apakah ada kekuatan atau mekanisme tertentu yang menyebabkan singularitas ini meledak dan mulai mengembang? Ini masih menjadi misteri yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan. Mereka menggunakan berbagai metode dan teknologi canggih untuk mencoba memahami asal-usul alam semesta. Dari teleskop ruang angkasa hingga eksperimen partikel di laboratorium, setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat ke jawaban. Beberapa teori mengusulkan periode ekspansi cepat yang disebut inflasi sebelum Big Bang. Inflasi ini mungkin menjelaskan beberapa keanehan dalam distribusi materi di alam semesta dan memberikan wawasan tentang kondisi awal alam semesta. Yang lain berpendapat kalau alam semesta melewati siklus ekspansi dan kontraksi. Menurut teori ini, alam semesta mungkin telah mengalami banyak Big Bang dan Big Crunch, di mana ia mengembang dan kemudian runtuh kembali ke singularitas, hanya untuk memulai siklus baru. Pencarian jawaban tentang awal mula alam semesta masih terus berlanjut. Setiap penemuan baru, setiap teori baru, membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta ini. Misteri sebelum Big Bang mungkin suatu hari akan terungkap, tetapi untuk saat ini, itu tetap menjadi salah satu pertanyaan terbesar yang dihadapi umat manusia. Warisan Big Bang, alam semesta yang menakjubkan. Teori Big Bang telah merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Teori ini telah memberikan kerangka kerja untuk memahami evolusi alam semesta, dari awalnya yang panas dan padat hingga pembentukan bintang, galaksi, dan planet. Meskipun masih ada misteri, Big Bang tetap menjadi salah satu teori ilmiah paling sukses yang pernah dikembangkan. Saat kita terus menjelajahi kosmos, warisan Big Bang tetap hidup, menginspirasi kita untuk mengungkap rahasia alam semesta kita yang luas dan menakjubkan.